Tema yang dipilih oleh saudara-saudara hari ini sangat menantang. Apa temanya? No. Temanya apa? Bertahan di tengah badai. Oke, hidupnya badai terus. Kita harus badai terus. Kita buka Yesaya 40. Mulai ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Sebentar, ini siapa namanya? Adin, Pak. Adin. Ini kan kita bahasa Belanda, bahasa Inggris. Iya, sama punya yang bahasa Inggris. Nah, itu apa bahasa Belanda? Bahasa Inggris. Oh, Inggris. Kecil sekali. Terjemahan apa, Adin? NIV. Oh, aduh, jangan pakai NIV. SIV nih, Pak. Oh, lain lagi ya. Oke. Udah, Yesaya 40 mulai ayat 29. Udah. Ayo dibaca. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, Ya. dan menambah semangat kepada yang Pelan-pelan, harus semangat bacanya. Dia memberi kekuatan pada yang lelah. Terus dan menambah semangat yang kepada yang tidak berdaya. Nah, saudara, kapan kita bisa dapat kekuatan dari Tuhan? Ketika kita merasa lelah. Betul? Kapan Tuhan memberi kita semangat, yang memberi kita kekuatan? Ketika kita merasa tidak berdaya. Lanjut. orang-orang muda. Nah, orang-orang muda bisa apa? Menjadi lelah dan lesu. Terus? Dan teruna masih gagah, tapi jatuh tersandung. Bayangkan, kalau yang muda, yang teruna aja begitu, apalagi yang tua. Terus, ayat 29 habisnya. Tetapi Ya, ayat 30. 31. Oh, tadi 30. Tadi 30. Oh, 30. Oke. Saya bilang ayat 29 enggak apa-apa. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Nah, orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh, apa kata lain menanti-nanti? Tunggu dulu. Apa kata lain menanti-nanti? Menunggu, bukan, salah. Ayo, menanti-nanti. Apa kata lainnya? Berharap. Itu loh. Menunggu itu belum tentu berharap. Artinya ya ada 1-2. Tapi kalau berharap itu serius sekali. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan apa? Mendapat kekuatan baru. Terus mereka laksana Raja Wali yang naik terbang. Terus dengan kekuatan sayapnya. Udah habis? Belum. Ayo. Mereka berlari tapi tidak menjadi lesu. Ayo. Mereka berjalan tidak jadi lelah. Oke, sebelum diuraikan, siapa tahu apa bedanya Raja Wali dan ayam? Ayo jawab. Apa bedanya Raja Wali dan ayam? Ayo, terbangnya. Nah, salah. Raja Wali makan ayam nggak pernah makan Raja Wali. Oh, mau muter-muter jauh sekali. Ya terang aja. Raja Wali katanya Andin, Raja Wali bisa makan ayam, tapi ayam bisa makan Raja Wali. Oke, bukan itu. Begini saya maksud. Ada ayam dan ada Raja Wali. Ya, begitu ada badai, siapa yang ketakutan dan siapa yang semangat? Ayam ketakutan. Ayam itu nggak usah tunggu badai, dia lagi santai, ada tutup panci jatuh, bulan harus panik kalau betul tidak? Nah itu ayam. Kalau Raja Wali, begitu dia tahu ada badai, bukan Raja Wali dulu, ayamnya lagi. Raja Wali itu begitu ada badai, makin semangat. Keren nggak? Dengan kata lain, kalau nggak ada badai, Raja Wali jadi apa?
Jadi ayam, betul. Jadi ayam, terima kasih jawab betul. Betul. Jadi Raja Wali itu diciptakan Tuhan menggambarkan hidup kita anak-anak Tuhan yang selalu ketagihan badai. Oh, nggak ada yang amin. Bukan ketagihan babi guling. Saya ulangi lagi. Jadi menurut Yesaya 40 yang baru kita baca, ternyata disebut anak-anak Tuhan harus punya sikap apa? Suka badai. Ketagihan badai. Anak-anak Tuhan kalau nggak ada badai itu malah loyo. Betul nggak? Nggak ada semangat. Kenapa? Nggak challenging, nggak ada tantangan dalam hidup. Maka itu kita harus siap. Jadi kalau ada di antara saudara, dengar ya, kalau ada di antara saudara, saya nggak berkata kita, kan saya nggak termasuk di situ, maaf. Kalau ada di antara saudara, begitu ada tantangan, begitu ada badai, langsung oh Tuhan, gitu. Itu ayam. Ayam selalu berujung berakhir di piring. Untuk kenapa ayam ujungnya pasti di piring? Tadi pesen nasi lauk apa? Ayam itu. Ayam tutup. Oh nasi konak. Jadi ingat ya, ayam selalu berakhir di mana? Di piring. Karena nggak berani menghadapi badai. Kalau Raja Wali itu luar biasa. Makin ada badai, makin semangat. Kenapa? Siapa pernah lihat Raja Wali terbang? Bedanya apa Raja Wali terbang dengan ayam terbang? Sayapnya, ayo. Kalau ayam bagaimana sayap? Rapat. Itu loh, suaranya ribut tapi nggak nyampe sana. Tapi kalau Raja Wali, saya perhatikan terbangnya sayapnya gerak atau sering diam? Diam. Kenapa diam? Karena dia terbang gratis. Ngerti nggak terbang gratis? Nah, dia di bawah angin. Maka itu Raja Wali itu makin kenceng badainya, dia makin semangat, makin tinggi. Maka itu nggak salah kitab Yesaya menuliskan itu. Maka itu saya ulangi lagi, murid Yesus yang benar pasti ketagihan badai. Kalau cuma masuk angin kecil, betul nggak? Kalau kemasukan badai nggak bisa benar badai, ya enggak. Jadi kalau cuma masuk angin kecil, betul? Beda nggak sih angin yang masuk ke tubuh dengan badai itu beda tidak? Beda sekali. Maka itu yang gampang cengeng, suka nangis karena ini karena itu, hari ini bertobat. Betul? Kenapa bertobat? Harus siap tantangan itu. Badai itu indah dalam hidup kita. Oke, saudara tinggal di Denpasar. Banyak nggak peselancar, server? Banyak nggak? Banyak. Jawab. Seorang peselancar seneng nggak ombak kecil-kecil? Justru aneh. Peselancar pasti jatuh kalau ombaknya kecil. Aneh ya. Justru peselancar itu menanti ombak yang tinggi. Nah di dunia ini hanya ada 3 tempat ombak yang tinggi. 1 di Hawaii, 2 ada di Pulau Nias, 3 kalau nggak salah di New Zealand. Bayangkan. Nah makin tinggi gelombang, makin dicari oleh peselancar. Karena mereka suka tantangan. Kok nggak ada yang ngamen ini? Jadilah ayam semua aja. Iko belum bilang atau Iko di mana ya? Oh ya enggak. Mau masak ayam dia. Itu loh. Nah, coba Papa tanya Marto, kenapa pilih tema ini? Siapa yang milih? Saya dan
pakai grup. Oh, ngegrup. Jadi siapa yang ngegrup? Andre. Oh, Pak Andre. Kenapa? Dia lagi di badai, Pak. Betul, Pak. Betul ya? Enggak apa-apa. Harus ketagihan badai. Kita lihat hidup Yusuf. Endingnya dahsyat nggak dia? Wih, jadi raja paling muda. Coba saudara baca Kejadian 45 ayat 8. Itu kok saya lihat ayat itu. Ayo semua kita, ya jangan pernah menyerah dengan badai. Ujungnya itu luar biasa. Jadi jangan lupa kalau ayam ujungnya pasti di piring. Ya. Tapi kalau Raja Wali ada di badai. Coba baca Kejadian 45 ayat 8. Kejadian 45. Andin boleh bahasa Inggrisnya ya? Kamu? Yusuf ini satu-satunya orang yang pernah tercatat di Alkitab. Saya ulangi, Yusuf ini satu-satunya orang. Ya, sebentar lagi Pak Yusuf nanti akan terjadi juga. Yang mewakili 3 pribadi Tuhan. Coba baca dulu bahasa Indonesia. Andin bahasa Inggris. Ayo, bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Dia ngomong ke siapa waktu itu? Ayo, kepada siapa Yusuf ngomong di pasal itu? Kakak-kakaknya. Nah, kalau kita baca, kok Yusuf ini kayak sudah pikun ya? Atau apa ya? Sudah lupa. Yang bawa dia ke Mesir siapa? Kakak-kakaknya. Dia masih ingat loh betapa jahatnya mereka bersepuluh. Ingatnya Yusuf itu anak nomor 11. Bayangkan adik nomor 11 dikeroyok 10 kakak laki semua. Kalau saya pakai istilah Jawa, gue peng-peng, tahu? Tahu gue peng-peng itu tahu nggak ini bahasa Jawa? Gepeng tahu gepeng? Gepeng sudah gepeng lagi gitu loh. Itu bahasa Jawa. Kita ini bahasa Jawa itu. Bahasa Balinya apa itu? Penyet kan ya. Bayangkan adik nomor 11 dikeroyok 10 kakak. Habis nggak harus hidupnya. Dan cara mereka memfitnah menjual Yusuf itu sadis. Betul? Yusuf ingat nggak penderitaan dia dibuang ke sumur, jadi budak, difitnah istri Potifar, hancur. Saudara, kok bisa dia ngomong? Bukan kamu, kakak-kakakku, yang nyuruh aku ke Mesir, tapi Tuhan. Saya mundur lagi. Kalau Yusuf dendam kepada 10 kakak, ada 2 pertanyaan saya. Bisa nggak dia jadi raja? Enggak bisa. Saya cerita kisah fakta Barack Obama. Masih ingat siapa dia? Jangan bilang penjual pulsa di situ. Barack Obama. Mantan Presiden Amerika. Aduh, kisahnya menyedihkan. Waktu dia umur 2 tahun, bapak ibunya cerai. Ibunya asli Amerika, kulit putih, kelahiran Hawaii. Pernah lama tinggal di Jogja. Nah, waktu Barack Obama umur 2 tahun, papa mamanya cerai. Jadi Barack Obama itu nggak pernah ketemu bapak kandungnya sejak umur 2 tahun. Umur 4 tahun, mamanya menikah lagi dengan mahasiswa Indonesia, orang Jawa namanya Lolo Sutoro. Itu waktu Barack Obama umur 4 tahun. Barack Obama umur 6 tahun, visa bapak tirinya nggak bisa diperpanjang. Mau tidak mau harus pulang balik ke Indonesia. Dia harus mengajak warga barunya. Ya, Denham, mamanya Obama, dan Obama kecil. Umur berapa ya? 6 tahun. Pindah ke Jakarta, dia masuk kelas 1 di SD Negeri 1 Cikini. Sampai umur 10 tahun. Jadi berapa tahun dia di Indonesia? 4 tahun. 4 tahun. Maka itu waktu dia pertama kali ke Indonesia setelah jadi presiden, dia nyebut nasi goreng, bakso. Karena dia ingat waktu masih kecil itu.
Nah, waktu dia umur 10 tahun, dia harus dipulangkan ke Amerika ikut neneknya. Nah, zaman Obama kecil, Amerika itu masih sadis politik apartheid hitam putih. Nah, kebetulan DNA bapaknya orang Nigeria itu sangat kuat, maka itu Barack Obama kelihatan hitam keriting. Nggak kelihatan kulit putihnya walaupun mamanya asli Amerika. Saudara, Barack Obama punya oma, punya nenek yang sangat cinta Tuhan. Barack Obama tiba di Amerika nggak bisa bahasa Inggris karena sudah 4 tahun di Indonesia, dia lebih bisa bahasa Indonesia, bahasa Betawi. Coba dengar ini. Tiap hari kalau neneknya ngantar dia ke sekolah, itu teman-teman kulit putih, orang tua, murid-murid, kamu bawa kerah dari mana? Itu hampir tiap hari Obama dengar, kamu monyet, kamu kerah. Karena hitam putihnya keras sekali zaman itu. Di masa itu ke toilet umum saja dipisahkan. Yang kulit hitam sendiri disebut color, berwarna white. Naik bis, naik kendaraan umum dipisah juga. Antri di bank, antri di mana saja beda. Sadis sekali. Nah, celakanya yang buat politik itu justru gereja. Maka itu banyak orang kulit hitam sakit hati dengan kekristenan. Ngerti? Nama-nama ini yang jadi Islam, Mike Tyson, itu jadinya Kristen. Malcolm X, lalu siapa lagi? Muhammad Ali, dan banyak. Karena gereja membuat politik yang jahat. Itu dikhotbahkan kalau hari Minggu. Kulit hitam itu bukan manusia. Wijat sekali. Roh itu ngeri. Nah, tiap kali Obama pulang nangis, omanya yang menenangkan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terus dapat dorongan dari omanya. Pertanyaan saya, sama seperti pertanyaan itu Yusuf. Kalau Barack Obama kecil sakit hati dan dendam kepada lingkungannya orang-orang kulit putih, bisa nggak dia jadi presiden? Kenapa? Ayo jawab. Ini penting pertanyaan ini, saudara. Kenapa? Kalau Obama tidak didorong, dilindungi, dijaga dengan firman Tuhan oleh neneknya, dia timbul kepahitan pada orang kulit putih. Kalau timbul kepahitan pasti balas dendam, kriminal. Mana bisa presiden latar belakangnya pernah melakukan kriminal? Maaf, padahal rata-rata orang kulit hitam kan bikin masalah, betul nggak? Nah, ini loh, karena pengaruh nenek yang cinta Tuhan, firman Tuhan dimasukkan, Obama nggak dendam. Bayangkan kalau sampai dia dendam, bisa jadi presiden. Wah, dia akan balas dendam itu. Nah, Yusuf juga begitu. Selama dia jadi di dalam sumur, jadi budak, di dalam penjara, terus pikirannya, awas kamu kakak-kakakku, awas kamu ya. Tunggu aku nanti. Juga dia dendam kepada istri Potifar. Bisa nggak Yusuf dendam pada istri Potifar? Dia difitnah habis-habisan. Saudara, ini hebatnya Yusuf. Coba kembali ayat 8. Baca. Kejadian 45. Ini yang saya kagum. Jadi kakak-kakakku, saya tanya balik. Kali itu pertemuan keberapa Yusuf dengan kakak-kakaknya? Ayo. 2. Pertemuan ke-2. Tapi waktu pertemuan pertama Yusuf nggak ngaku. Kakak-kakaknya nggak tahu. Baru pertemuan yang kedua itu, aku ini adikmu. Itu sampai 3 kali loh dia ngomong, aku ini adikmu. Kenapa sampai 3 kali? Memastikan. Karena kakak-kakaknya tidak percaya. Kan sudah mati. Itu luar biasa. Ayo dekat-dekat. Nanti kalau sempat saya bacakan ayat mulai ayat 2, mengharukan sekali. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke Mesir, tapi Tuhan. Sekarang jadi badai yang dialami Yusuf, badannya kenceng atau masuk angin saja? Istilahnya cepat, kenceng atau masuk angin saja? Kalau masuk angin cuma dikerokin selesai. Badainya kencang.
Ya, Alkitab menulis ini angkanya, Pak. Di kejadian 17 Yusuf umur 17 tahun. Ya, 39. Yusuf umur 17 tahun. Di kejadian ini ya 17. Di kejadian 41 ditulis Yusuf umur 30 waktu ngadap Firaun. Berarti berapa tahun dia menderita? 16. Salah. 17 17 ke 30. 13 tahun. 13 tahun. Mau coba menderita 13 tahun? Nah, jawab. Jadi Yusuf dulu nanti. Bayangkan 13 tahun dia menderita. Dia bisa ngomong, bukan kamu yang nyuruh aku ke sini, tapi Tuhan. Wih, ini luar biasa. Saudara-saudara yang ingin menang, jangan menantikan angin kecil, tapi tunggu angin yang besar. Amin. Amin. Badai sekali. Lanjut. Tapi Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu. Lanjut. Ayat 8 di Kejadian 45. 1, 2, 3. Dialah yang melakukan apa? Nah, dialah. Dianya itu siapa? Yahweh Tuhannya. Yang telah menempatkan aku sebagai Bapak. Stop dulu. Maka itu saya katakan, satu-satunya pribadi yang dipercaya untuk mewakili Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hanya Yesus. Dia yang telah menempatkan aku menjadi Bapa bagi Firaun. Sampai hari ini masih ada perdebatan tentang usia Firaun. Kalau usia Yusuf jelas 30 tahun. Kira-kira menurut saudara, antara Firaun dengan Yusuf, kira-kira siapa yang lebih tua? Kira-kira. Logikanya, ya Firaun. Betul? Nah, ini yang luar biasa. Bagaimana orang lebih muda jadi apanya? Bapaknya dari orang yang lebih tua. Saya menemukan kalimat Tuhan guyon. Betul? Jadi bapaknya Firaun. Nah, ternyata bukan masalah usia. Tolong catat. Disebut papa, ayah, daddy, bapak. Itu bukan usianya. Tapi siapa saja, tolong yang di rumah juga catat. Siapa saja yang bisa memberi rasa aman untuk siapa saja, maka orang itu punya roh Bapa dalam hidup. Katakan amin. Jadi papa itu bukan karena usianya, bukan karena menikah terus punya anak. Papa itu artinya orang yang bisa memberi rasa aman. Siapapun yang dekat dia, dan ini bisa terjadi untuk wanita juga. Kalau bisa memberi rasa aman. Tolong catat ya, konsep Bapak itu seperti ini. Firaun merasa aman setelah ketemu Yusuf. Masih ingat nggak? Mimpinya menakutkan nggak buat Firaun? Mimpi itu menakutkan Firaun sampai dia nggak bisa tidur. Ratusan ahli sihir, ahli nujum, orang-orang pintar dibaca di Kejadian 41. Mene tekel versi. Kenapa? Bahasanya mene tekel versi. Oh lain, itu Daniel. Oh iya. Ya, ini orang-orang pintar dipanggil semuanya. Enggak ada satupun bisa jawab. Firaun marah. Ini luar biasa karena dia takut. Dia yakin mimpinya itu pasti punya arti. Tapi siapa? Masih ingat kisahnya? Mantan temannya sepenjara yang sudah bebas. Tukang minum. Ngomong, Raja, waktu aku masih di penjara, ada orang Ibrani. Nah saudara, Firaun nggak pakai ABC panggil. Wih, luar biasa itu. Coba baca Kejadian 41 ayat 14. Untuk ini ya, Kejadian 41 ayat 14. Oh, Andin baca dulu yang bahasa Inggrisnya, yang 45 ayat 8. Maaf. So it was not you who sent me here. Nah, it's not you. Bukan kamu yang nyuruh aku sini. And then, He was made me a father to Pharaoh. nah, lihat. He has made me a father to Pharaoh. Bapak
Oke, kita lihat Kejadian 41 ayat 14. Kita baca. Semuanya baca. 41 ayat 14. 1, 2, 3. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Ya. Nah, stop. Kata segeralah itu penting. Berarti suruh cepat-cepat. Karena Firaun bingung, ini mimpi ini apa artinya? Ya, cepat panggil terus. Yusuf ngapain? Segeralah ia dikeluarkan. Ya, dikeluarkan dari tutupan. Nah, sekarang buka sejarah Mesir. Mesir itu punya 4 macam penjara. 1 prison. Sekarang seperti sekarang ini 4 dinding besar, lalu ada kamar-kamar. Tapi orangnya masih bisa bebas. Yang kedua itu jail. Ya, kalau sekarang itu jail itu sel. Jadi nggak bisa kemana-mana masuk ke situ. Yang ketiga itu tutupan. Nah, yang pernah hidup di LP ada istilah sel tikus. Ngeri, sampai sekarang masih ada sel tikus itu di banyak penjara di Indonesia. Itu kalau ada narapidana berbuat kekacauan, buat kesalahan, langsung masuk sel tikus. Itu ngeri, lembab, kotor. Maaf ya, merah kencing semua jadi satu di sini. Makanan seenaknya dikirim, ada yang basi. Berapa kali saya pelayanan di penjara, terus dengar cerita kalau mereka dimasukkan sel tikus. Aduh, ngeri sekali. Nah, tutupan itu penjara yang ketiga zaman Firaun. Tempatnya di bawah tanah, bentuknya sumur, dan narapidananya hanya bisa berdiri. Catat, duduk nggak bisa, apalagi rebahan. Dan maaf, peol, kencing, semuanya makan minum sambil berdiri. Dan tidak ada sinar matahari. Itu tutupan. Penjara keempat itu dibuang. Nah, Musa kena yang keempat. Kenapa Musa kena keempat? Karena dia cucu raja. Raja nggak tahan melihat cucunya di penjara, lebih baik dilepaskan. 99% pasti mati karena di padang gurun. Jadi kalau dibuang itu selamat, orangnya kuat, ya bisa ketemu kuasa atau apa, selamat. Tuhan punya rencana. Musa ketemu imam di Midian, masih ingat ya? Nah, jadi kalau suruh milih yang mana? Saya cuma tanya. Andre, kamu milih ya, Bapak milih tema. Kalau milih mana dari 4 ini? Saya tanya kok, kalau suruh milih cepetan. Yang di rumah, ayo Yuda tolong baca. Ini operator saya Yuda ini. Ayo kalau suruh milih yang mana kira-kira dari 4 ini? Nggak mau milih. Nah itu betul, nggak mau milih. Betul nggak? Ini nggak ada jawaban. Apa? Nggak ada jawaban berarti nggak mau milih. Nggak mau milih. Saudara Yusuf kena yang ketiga. Penderitaannya luar biasa. Terus segeralah keluar. Dia bercukur dan 1, ia bercukur. 2, Berganti pakaian. kenapa harus cukur? Kenapa ganti pakaian? Iya. Wow. Bayangkan, gak kena matahari. Kakinya pasti bengkak. Betul gak berdiri terus. Dan bisa bayangkan. Kenapa cukur? Ayo kita bongkar ini. Biar ganteng. Bukan biar ganteng. Rambutnya sudah karuan. Mungkin monyet masih lebih cakep dari Yusuf. Segeralah dia menghadap Firaun. Jadi jarak Yusuf dari penjara, dari badai besar itu ke takhta Firaun berapa langkah? Sedikit. Bukan sedikit, 1 langkah. Loh, betul tidak? Cuma 1 langkah jaraknya. Dan Firaun nggak pakai screening, nggak pakai training, nggak pakai apa-apa. Oke, kita buka Mazmur 105 ayat 17 dan 18. Bagaimana kondisinya waktu itu? Oh ya, Andi, itu kata pit atau dungeon? Pit. Nah, pit itu sumur bawah tanah. Pit. Oke ya. Sekarang lihat Mazmur 105 17 18 dulu, 2 ayat ini. Sudah? 1, 2, 3. Nah, diutus nyala. Nyanya itu siapa?
Tuhan guru besar, bukan kakak-kakaknya. Diutusnya lah seorang suruh apa? Mendahului mereka. Mendahului mereka. Mereka itu siapa? Kakak-kakak. Bukan. Yakub dan anak-anaknya. Karena kalau tidak ada Yusuf, Israel punah. Karena masa kelaparannya seluruh dunia. Maka itu dikatakan diutusnya seorang mendahului mereka. Terus Yusuf yang dijual sebagai budak. Lalu lihat itu apa yang dikerjakan oleh kerajaan Firaun. Mereka mengimpit. Ya, mengimpit kakinya. Apa kata mengimpit? Menjepit. Bayangkan sudah bengkak loh kaki itu karena berdiri terus dengan besi terus lahirnya. Akhirnya masuk ke dalam. Ayo, jadi lahirnya dia sadis. Bayangkan itu tutupan penjara bawah tanah. Mau lari kemana? Kakinya dirantai, lahirnya bukan dikalungi emas 2 kilo enak. Nah, saya tanya lagi, ini badai besar nggak bagus? Tapi lihat ayat 18. Maka itu yang hari-hari ini sedang di tengah badai, simpan ayat 18, Mazmur 105. 1, 2, 3. 19. Bukan 18. Oh 19 ya? Ya, maaf 19. 1, 2, 3. Sampai firman-Nya sudah Ya. dan janji Tuhan. Sampai firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Terjemahannya cukup besar salahnya. Din coba bahasa Inggris. 18. Iya, 19. Pelan-pelan Din. Until what he had said came to pass. Ya, The word sampai sebentar. Sampai firman-Nya yang disampaikan Tuhan jadi terus. the word of the Lord tested him. Nah, ini yang betul. Firman Tuhan ngetes. Tested him. Apa kata ngetes? Menguji. Contoh, kalau ada orang beli berlian, kalau ada, pura-pura aja cara mau beli berlian, perlu dites kan? Kenapa perlu dites? Karena dia palsu. Betul? Begitu pula mau beli emas, harus dibuktikan ini 24 karat nggak? Atau, nah, jadi firman Tuhan itu harus ngetes hidup kita. Lulus enggak? Benar. Nah, itu yang terjadi dalam hidup Yusuf. Firman Tuhan, the word of the Lord has tested him. Mengetes, menguji, membuktikan dia benar atau tidak. Itu badai. Amin. Jadi kalau ada di antara saudara termasuk mengikuti di rumah yang hari-hari ini sedang dalam ujian, sedang dalam badai. Senyum atau nangis? Jawab, senyum atau nangis? Cepetan. Senyum. Kalau nangis, ayam. Sudah jangan lupa. Kalau nangis, ayam. Gitu aja. Akhirnya gimana? Berakhirnya ayam? Piring. Jangan lupa. Ya. Walaupun ada ilustrasi bagus, saya nggak tahu yang buat siapa. Satu kali ada anak ayam ngomong dengan induknya. Dia bilang, "Ma, aku kok iri hati ya dengan manusia. Kenapa kamu iri hati pada manusia? Oh, manusia bisa begini, bisa begitu." Nah, induk ayam ini berhikmat. Nah, salah. Justru lebih enak jadi kita. Loh, kenapa? Manusia itu kalau sudah mati cuma disebut satu, mayat. Tapi kalau kita, nah, wah, julukannya banyak. Ayam goreng, ayam geprek, ayam Kentucky, ayam kalasan. Tapi tetap jangan jadi ayam, awas kamu. Oke, nah Yusuf mengalami tes yang cukup berat. Dan firman itu berupa badai dalam hidup kita. Begitu. Belajar untuk tenang, menikmati badai. Jangan melawan. Raja Wali itu kalau ada badai, terbangnya nggak ngelawan, betul nggak? Tapi dia ngikuti. Iya Ibu, hati-hati ya, sampai ketemu nanti. Ya, dia harus kerja itu. Jadi kalau ada badai jangan dilawan, tapi ikuti saja. Wah, nanti terbang tanpa perlu energi, karena nggak perlu kepak-kepakkan sayapnya. Beda dengan ayam itu. Kembali ke Kejadian 45 ayat 8.
Setelah dia mengangkat Yusuf jadi papanya Firaun, yang kedua, ayo 48 ayat 5. 45 ayat 8, balik maaf. Kejadian 45 ayat 8. Setelah itu, setelah jadi bapak bagi Firaun, menempatkan dan Tuhan. Bukankah itu Tuhan? Itu Yesus. Dan Tuhan atas seluruh istananya. Masih ingat sejarah Mesir? Istana Firaun itu emasnya luar biasa. Betul nggak? Di kuburan emasnya kayak begitu. Apalagi istana. Apakah kalian menjadi tuan atas seluruh istananya? Karena Firaun itu punya banyak istana. Apakah kalian menjadi tuan? Ayo cepetan. Penguasa. Menjaga semuanya itu luar biasa. Tapi jangan lupa badainya. Setelah itu yang ketiga, dan sebagai kuasa itu Roh Kudus atas seluruh tanah Mesir. Nah, inilah bukti kalau badai itu harus terjadi, harus ada di hidup kita, dan kita harus mengalaminya. Katakanlah amin. Matius 4 ayat 1. Matius 4 ayat 1. Ya, Matius 4 ayat 1. Udah? Baca 1, 2, 3. Stop. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke Mall Galilea. Dibawa kemana? Padang gurun untuk shopping. Ayo, untuk apa? Baca. Untuk dites. Saudara, ayo belajar. Logikanya, sebetulnya Tuhan Yesus itu perlu dites nggak sih? Maaf, logika. Jawab, logikanya. Nggak pernah. Enggak, dia Tuhan kok. Ini loh yang luar biasa. Boleh nggak kata dicobai dimasukkan dalam badai? Lo baca, iya atau tidak? Sama. Nah, kalau Tuhan Yesus saja harus lewat tes, harus lewat badai. Ada yang lolos dari kita? Bisa lolos? Bisa minta perkecualian? Ya jawab, bisa? Nggak bisa. Harus masuk. Siapa yang belum tahu kisahnya Om Tantiok? Harus ceritain. Dari dari Semarang dibawa ke Bali. Nggak enak. Kaget-kaget dia pertama itu. Aduh, rasanya kayak waktu saya dengar itu. Dalam hati suka mikirlah yang sudah enak-enak di Semarang. Kok cari perkara? Itu istilahnya. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Di Bali itu nggak ada yang tahu. Nah, maka itu siapa di antara saudara sudah sekian lama di Bali belum ada badai, tunggu sebentar lagi. Kok nggak amin? Serius, semua kita harus mengalami badai, bukan masuk angin. Ingat itu baik-baik. Kalau cuma masuk angin pilat-pilat, meriang-meriang dikit dikerokin saja, enggak ini badai, bukan masuk angin. Siap? Siap. Kok jawabnya nyicil satu-satu saja? Gimana ini? Siap? Harus. Karena kita akan melihat, hal besar yang terjadi. Bayangkan, kalau Tuhan Yesus saja, yang logika kita, masa sih Tuhan Yesus perlu dites? Maka Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai, untuk dites. Bukan untuk shopping dan turis. Ingat itu. Apalagi kita siap untuk itu? Belum siap nggak? Ya. Harus. Mazmur 26 ayat 2. Coba lihat. Harus. Ya. Mazmur 26 ayat 2. Nanti baca ya bahasa Inggrisnya ya. Mazmur 26 ayat 2. Indonesia dulu. 1, 2, 3. Ayo keras suaranya. Ujilah. Semangat itu, jangan ujilah parah. 1, 2, 3. Ujilah. Ya, terus cobalah aku. Selidikilah batin. Coba bahasa Inggrisnya. Proof. Ini pelan-pelan dulu, Dik.
Proof. Tahu arti kata proof? Buktikan, dites. Proof ya, tahu diuji. Terus proof and try me. try, coba. Kalau saudara punya terjemahan NLT, put me on trial, oh God. Kalau bawa aku dalam ujian. Trial itu bukan exam. Exam itu lebih ringan dari trial. Trial itu lebih berat, ujian aku. Terus nanti? Test my heart. Nah, test my heart. Periksa hatiku, and then My mind. dan pikiran. Saudara, kita pasti gagal di dalam badai. Bukan lagi bertahan, apalagi menang, jauh. Ketika hati dan pikiran kita nggak beres. Betul atau salah? Kalau hati pikiran kita nggak beres, wah, kita akan hancur. Badai justru menghancurkan kita. Maka itu perlu di tengah badai kita berdoa, tes aku, uji aku, proof, buktikan aku. Kita harus berani mengucapkan itu. Ini yang Tuhan mau, kita harus menang. Amin. Amin. Kalau kita lolos dan lulus, maka ujungnya, coba dengar, pasti kita berterima kasih pada badai itu. Betul nggak? Kira-kira Yusuf berterima kasih nggak pada pencobaan-pencobaan yang berat dia alami? Nah, kira-kira kalau ketemu istri Potifar, Yusuf akan kasih hadiah itu? Kok nggak amin? Betul nggak? Kenapa Yusuf kasih hadiah istri Potifar? Nanti GR gimana? Apa? Kenapa? Nanti GR gitu. Bukan GR kok, GR. Ayo, kenapa Yusuf akan kasih hadiah istri Potifar? Bukan jaga-jaga. Terima kasih. Terima kasih Bu Potifar. Kalau kamu nggak fitnah aku nggak begini. Betul? Jawab semua sih. Iya, pasti kalau Yusuf ketemu istri Potifar kasih hadiah. Karena justru gara-gara istri Potifar yang gila itu waktu itu, Yusuf jadi orang hebat. Nah, jujur, siapa yang pernah ketemu istri Potifar tapi saudara balas dia? Ayo, ngerti pertanyaan saya? Ada nggak kira-kira orang ketemu istri Potifar dia nggak terima, dia marah-marah? Ada nggak? Loh, ada tidak? Kalau ada berarti dia menghindari badai. Betul? Nah, kalau ada di antara kita hari ini, maksudnya di rumah yang pernah menolak model istri Potifar, hari ini ambil keputusan, cari lagi di mana dia. Oh, enggak, amin. Kenapa cari lagi? Nah, ya, kenapa cari lagi? Karena kita butuh dia. Loh, oh, enggak, amin. Ntar takutnya salah tanggap ya. Lain dong. Buat apa lagi? Ya, bukan istilah yang jelek, tapi yang positif. Betul. Contoh kecil aja. Siapa yang pernah doa, Tuhan, aku ini capek loh Tuhan, aku ini pemarah Tuhan, aku sampai gak enak sendiri Tuhan, aku ini gampang sekali, apa itu tersinggung. Tolong Tuhan, aku mau sabar Tuhan, aku mau sabar. Woi, Tuhan berbelas kasihan. Begitu saudara selesai doa dalam nama Yesus, berubah. Betul begitu? Ya, betul gitu jawaban Tuhan? Enggak. Gimana jawabannya? Nah, langsung datang penggoda-penggoda itu yang jengkelin, yang nyebelin, yang Bencet no. Oke, siap? Ya, kalau nggak siap ya masuk angin gitu aja. Tadi itu anak ayam gitu. Saudara, ini hidup Kristen yang benar. Amin. Siap menghadapi badai. Justru berterima kasih kepada orang-orang yang menjengkelkan itu. Loh, kok diam semua? Betul? Jangan suruh pergi cepat-cepat, suruh tinggal lama-lama. Karena dengan itu kita diuji, lulus atau tidak.
Jelasnya apa saja yang dalam hidup kita harus ada tes. Harus ada. Tidak boleh tidak. Maka kalau kita bisa seperti itu, wah hidup ini luar biasa. Kita lihat Mazmur 139 mulai ayat 21. Mazmur 139 mulai ayat 21. Ayo baca semuanya. Mazmur 139 mulai ayat 21. Masakan 23 berarti, maaf. Coba 23 saya salah. Nah, ulang ya saya salah. Mazmur 139 ayat 23. Semuanya baca. 1, 2, 3. Selidikilah aku, ya Tuhan, kenalah hatiku. Nah ini aneh. Ini aneh. Masa sih kita gak kenal hati kita sendiri? Sampai kita berdoa, kenal hatiku. Ayo kita buktikan. Sering gak kita itu lagi panik, lagi apa? Saya sampai tanya, aku ini siapa ya? Pernah ngomong begitu? Lo pernah gak? Ya tapi kok sudah masalah menekan hidup luar biasa. Pacar gak bilang, aku ini siapa? Kenapa aku begini? Berarti kita kenal gak hati kita sendiri? Loh, jawab. Enggak. Kenal gak hati kita sendiri? Enggak. Maka itu perlu doa. Selidikilah hati. Kenali. Terus ujilah aku. Lanjut. Dan kenalilah pikiran-pikiran. Terus ayat 24. Lihatlah. Nah, apakah ada jalanku yang serong? Terus dan setelahku jalan yang benar. Ini doa yang ada. Dan kenalah jalanku, kenalah hatiku. Ayo saya buktikan. Yang namanya manusia itu, kalau saudara setuju ngomong yang kencang, betul, atau bilang ya itu aku gitu ya, awas enggak ngomong. Yang namanya manusia itu paling pintar kalau lihat salahnya orang lain, tapi sulit melihat salah diri sendiri. Mana jawabnya yuk? Nah itu pertobat, itu maksudnya. Gak usah nunjuk. Betul enggak? Maka itu ada doa seperti ini. Gak bilang ini apa? Kita sama. Ya itu betul. Hari ini kita harus bertobat sudah. Stop nunjuk orang lain. Stop suka ngurusi salah orang lain. Stop usil dengan urusan orang lain. Stop. Selalu periksa ke diri kita sendiri. Karena kita ini banyak salah. Maka itu dalam falsafah Jawa bagus. Maaf, saya nggak tahu suku-suku yang lain karena saya banyak belajar falsafah Jawa. Orang Jawa itu punya konsep berpikir begini. Siapapun kamu, siapapun, masuk presiden, termasuk jenderal, masuk orang-orang itu, nggak bisa melihat punggungmu sendiri. Jangan bilang bisa pakai cermin. Bukan itu maksudnya. Betul? Karena kita nggak pernah bisa melihat punggung kita sendiri ada apa, maka kita perlu orang lain untuk melihat. Setuju nggak? Nah itu ayatnya. Jadi kita perlu orang lain yang melihat hidup kita. Kita nggak bisa melihat hidup kita sendiri. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Itu doanya seperti itu. Uji aku, selidiki aku, kenali jalanku. Ada yang serong atau tidak. Karena memang kita sendiri seringkali nggak tahu diri kita sendiri itu kayak apa. Ini yang mengerikan sekali. Maaf, kasus Rudolf Tobing masih ingat? Pelayan Tuhan, dia khotbah juga. Aduh Tuhan tolong. Ketika peristiwa itu mencuat, sama seperti kasusnya Ferdi Sambo. Dengar pertanyaan saya, bisa nggak apa yang Ferdi Sambo kita alami? Bisa. Karena kita masih doyan duit masalah. Betul. Bisa nggak yang Rudolf Tobing alami kita bisa alami? Bisa. Maka itu jangan suka menjual. Setiap kali ada peristiwa seperti itu, langsung rendahkan hati.
Itu doanya, periksaan, selidikan. Betul enggak? Karena kita juga manusia yang masih bisa buat salah dalam hidup ini. Maka itu kalau kita melihat ada orang bersalah dan jelas tahu salah, Tuhan nggak mau kita nuduh, apalagi menghakimi, tapi langsung tanya, aku juga bisa seperti itu. Nah, kalau kita menyadari, maka hidup ini luar biasa. Maka yang suka usil bertobat hari ini. 1 Korintus 2 ayat 2. Coba lihat 1 Korintus 2 ayat 2. 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Udah? Baca 1, 2, 3. Stop dulu. Ini sebuah keputusan yang luar biasa. Apa keputusannya? Untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Nah, tukang gosip, tukang usil bertobat, mati kamu kena ayat ini. Betul? Kalau istilah anak muda, jangan kepo gitu. Betul enggak? Enggak usah tahu urusan orang, biarin. Siapa kita? Setuju saya ngomong ini? Setuju. Nah, saya tanya, ngurus diri sendiri beres nggak sih? Jawab, ngurus diri sendiri beres tidak? Ya sudah, ngapain ngurusin orang lain? Firman ini jelas. Ayo semua kita memutuskan untuk nggak sibuk dengan urusan orang lain. Katakan amin. Sibuklah dengan urusan diri sendiri. Selalu kita lihat diri kita sudah benar atau belum. Ini konsep yang Tuhan minta di antara kita. Tapi, nah itu dia. Kata selain itu bagus. Selain, baca yuk. Siapa yang kita bisa urus? Selain, baca. Ya. Nah, jadi begini, terjemahnya kurang tepat. Mulai hari ini, saudara jangan ada urusan apa-apa. Mencari urusan, mencari tahu orang itu salah apa, nggak usah. Ya, di gereja banyak mulut ember, mulut usil. Betul tidak? Yang enggak diurus. Ayo belajar. Ini yang harus kita urus. Kalau kita tahu ada seorang atau lebih yang belum tahu Yesus mati untuk dia atau mereka, nanti kita urus. Artinya menangkan jiwa. Kita ceritakan soal pertobatan, pengampunan dosa dan semuanya. Cuma itu kita urus. Yang lain tidak. Ya, maka kalau ini kita kerjakan, bakal ada kerusuhan di dalam komunitas. Enggak ada. Seringkali kerusuhan terjadi karena mulut usil ini tadi. Betul enggak? Udah enggak usah ngurus diri sendiri. Nah, kalau hidup seperti ini luar biasa, saudara. Jadi badai kita nikmati sendiri. Jangan ngajak orang lain masuk dalam badai. Awas kamu. Setuju? Jangan sekali kalau kita ngajak orang lain masuk dalam badai hidup kita. Beda-beda badainya sebabnya. Ya kok beda-beda. Oke, saya berhenti dulu. Ada yang mau tanya? Ya udah, tolong baca yang di Zoom, Instagram, Facebook. Ada yang mau tanya? Ayo. Enggak, cuma kasih statement aja, Pi. Kasih statement apa statementnya? Saya Raja Wali bukan ayam. Oke. Raja Wali bukan ayam. Terus lagi. Ayo yang lain mau tanya silakan. Coba. Ayo, nggak apa-apa sih. Apa? Loh, jangan noleh. Tanya kenapa? Apa sih ini pertanyaannya mungkin gimana ya Pak? Kalau pekerjaannya kita ngepoin orang bagaimana? Kalau kerjaan kita? Bukan ngepoin sih sebenarnya. Kerjaan kita tuh memang ngurusin masalah orang. Loh, nggak apa-apa kalau itu panggilan. Dokter ngurusin masalah orang. Psikolog siapa? Ngurusin masalah orang. Beda. Pengacara ngurusin masalah orang. Bukan kepo. Polisi ngurusin masalah orang. Lain, Din. Ini kepo, usil ini loh. Gosip digosipin Gosip. oleh. Nah, itu beda. Ngerti nih? Lain, itu kalau kerjaan. Dokter harus nyecer orang itu.
Kamu penyebabnya apa? Mungkin kamu salah makan. Mungkin kamu begini, itu harus dikejar terus. Nggak apa-apa. Oh, itu memang profesinya. Jelas? Ada yang lain? Yang di Zoom tolong baca juga. Yang di Zoom belum ada. Belum ada dari sini tahu. Wis jelas kabeh, udah. Oh, enggak. Udah. Oh, itu sorry. Tadi ada yang enggak apa-apa. Oke. Ayo, dia mau tanya? Ya, silakan. Gimana cara kita masuk badai? Ya, bagaimana cara kita masuk badai? Sabar, dia pasti datang. Betul enggak? Badai itu pasti datang karena Tuhan ingin kita jadi orang hebat. Amin. Ayo, siapa lagi tanya? Enggak ada. Nggak ada. Cepat. Dia yang usul ini loh, tema ini. Kamu tanya kenapa? Iya. Trik-trik untuk menghadapi badai. Trik-trik untuk menghadapi badai. Siapkan hati yang besar. Ya, selalu punya persiapan. Aku nggak takut menghadapi badai karena aku butuh badai. Selalu begitu. Jadi waktu badai itu datang, kita nggak takut. Gitu. Contoh, dalam bahasa sehari-hari begini, istilah orang. Jangan selalu ngomong manisnya hidup, ngomong pahitnya dulu. Ngerti nggak kalimatnya? Artinya? Iya, siapin mental untuk menghadapi masalah. Itu selalu saya katakan juga orang yang mau menikah. Jangan mikir manisnya, pikir pahitnya lo nikah itu. Ya, tunjukkan bagaimana pahitnya orang menikah. Aduh. Ya, apalagi? Ada? Yaudah, nggak ada di situ. Ada, kosong nih. Ayo, satu lagi di sini. Siapa yang mau tanya? Dari kamu belum, dari yang kenapa? Mikir dari apa kamu nggak tanya? Sambil nungguan dari. Ada? Tasya mau tanya apa? Siapa namanya dulu? Siapa namanya? Justin. Tanya apa Justin? Bisa gede loh kamu. Ada? Dari? Tunggu. Kalau ada orang yang selalu kayak bikin masalah sama kita kayak gitu. Iya, seperti kata Yusuf, no? Nah itu badainya. Kalau ada orang yang hobinya bikin masalah dengan kita, itu badainya. Istri Potifar, badai nggak buat Yusuf? Badai besar itu, sampai masuk penjara. Nah, maka itu dari tadi saya katakan, terimalah orang-orang yang sering buat masalah. Ajak makan. Tapi kita yang bayar, atau dia yang bayar. Iya. Ini yang benar yang mana? Atau apakah ini salah? Jadi ketika kita bilang kalau ada badai dalam hidup kita, kita menantikan, pokoknya kita mengharapkan ada badai terjadi di hidup kita. Yang benar yang mana? Kita mengharapkan bahwa melihat karakter Tuhan di situ, atau secara sederhana dia pengen melihat jawaban dari badai itu terjadi? Dua-dua. Tuhan akan nyata dalam hidup kita ketika badainya makin besar. Makin besar badai itu, kuasa Tuhan makin besar juga enggak? Makin. Ya sudah. Salah nggak kalau fokusnya ke bagaimana Tuhan mengubah badai itu ada mujizatnya di dalam badai? Salah. Jangan menantikan Tuhan buat mujizat badainya jadi masuk angin tadi. Badai biarkan. Badai makin besar kita nantikan. Maka itu istilahnya ya. Kalau saudara sedang sakit, kalau kita sedang punya masalah, jangan minta didoakan supaya cepat sembuh dan cepat selesai. Loh, tertawa kenapa? Serius. Dia lagi ada badai. Nggak apa-apa, yang kecil enak badainya. Gampang terbaik, berat itu harus Banting-banting. iya. Ya justru nikmati, betul tidak? Makin besar badai itu, makin besar kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi jangan minta mujizat untuk badainya berubah, salah besar. Iya. Berarti tadi dia belum ngerti saya ngomong sih bersatu jam.
Itu nikmati. Udah, ayat terakhir. Siap ya? Wah, kalau itu ada di hidup kita, hidup ini sungguh-sungguh luar biasa, menyenangkan. Pokoknya begini ya, sampai pada akhirnya tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang benci badai. Jangan ada seorang pun di antara kita benci badai. Juga jangan kita mengabaikan badai. Karena itu ini 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Ini kesaksian Paulus. Tentang hal itu. Iya. Tentang hal itu, Aku sudah 3 kali aku berseru supaya utusan iblis itu mundur daripada. nah, bayangkan. Nah, saya nggak dijelaskan apa itu utusan iblis di hidup Paulus. Tapi kalau kita belajar tema ini, boleh nggak dikatakan itu 3 badai besar di hidup Paulus? Badai besar di hidup Paulus. Nanti coba, dia berdoa supaya badai itu pergi, supaya utusan iblis itu pergi. Tuhan jawab nggak doanya? Enggak. Nah, itu jawabannya. Terus baca lagi ayat 8, 1, 2, 3. Iya. Ulang ayat 8 sama-sama. 1, 2, 3. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada. Terus? Tetapi jawab Tuhan, Cukuplah. cukuplah kasih karunia bagimu. Terus ayat 10. Nah, Kelemahan. ini penting. Sebab justru Dalam kelemahan. sebab justru dalam badai itu Kuasaku sempurna. oh, hebat. Kuasa Tuhan jadi sempurna. Setelah baca ayat ini, masih mau menghindari badai? Loh, coba, masih menghindari badai? Jangan. Tidak. Itu kesempatan yang luar biasa. Keren ya? Betul? Siap? Awas nangis kalau ada badai datang. Itu ayam gitu aja. Itu ayam, jangan lupa. Jadi badai itu penting. Oke, saya akan akhiri dengan ilustrasi. Orang yang latihan bela diri sangat mengharapkan rasa sakit. Loh, masih juga Justin yang jawab. Saya ulangi, orang yang mau melatih diri untuk bela diri apa saja, mau karate, jujur apa saja, mengharapkan si sakit ini. Ya jawab. Iya. Iya dong. Beda kalau ke tukang pijat. Betul? Beda kalau ke tukang pijat. Enggak. Kalau mereka enggak disakiti, bisa nggak mereka kuat? Tidak. Nggak bisa. Nah, itu anak Tuhan. Seperti tadi server. Para peselancar itu sangat menantikan ombak besar. Karena makin besar ombaknya, makin nikmat. Oke? Ayo kita naikkan pujian itu. Apa? Ayo.